Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode yang ke-8 dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Jadi buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, maka teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan, Mimin meminta dukungan teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, akhirnya Ban Ji-eum bertemu dengan dua orang yang ternyata memiliki kesamaan. Bila mereka berdua juga telah hidup bereinkarnasi seperti dirinya. Untuk yang pertama adalah Min Ki. Dirinya sudah menjalani hidup sebanyak 23 kali. Sedangkan si teman wanitanya yang bernama Lee Sang-ah, ternyata dia adalah ibunya Xiuha. Namun sejauh ini masih belum tahu cara bagaimana menjelaskan pada Xiuha. Dan kita ikuti terus ceritanya. Kemudian di cerita selanjutnya, saat itu Xiuha masih di dalam kantor. Kemudian dirinya mendapat sebuah pesan yang berkata, bila orang tersebut memiliki bukti, siapa pelaku di balik kecelakaannya di masa lalu. Maka saat itu pula Xiuha bergegas meninggalkan kantor dan membuat curiga baik Ban Ji-eum maupun Do-yoon. Karena tak biasanya Xiuha pergi tanpa memberitahukan terlebih dahulu, dan terlebih itu masih dalam jam kerja. Singkat cerita saat itu Xiuha sudah sampai ke alamat si pengirim pesan, yakni itu adalah alamat kantor rentenir yang sebelumnya. Namun tampaknya kantor tersebut sudah kosong, dan tidak lama kemudian terlihat seseorang yang menyelinap. Kemudian Xiuha berusaha mengejarnya dan mencari, namun ternyata itu adalah Ban Ji-eum. Awalnya Xiuha terlihat kecewa karena merasa selalu dimata-matai oleh Ban Ji-eum. Namun setelah Ban Ji-eum berkata, apabila dirinya sangat khawatir, akhirnya Xiuha pun memperbolehkan Ban Ji-eum menemani dirinya. Awalnya Xiuha berniat pulang karena sudah berkeliling ke tempat itu, tidak bertemu dengan orang tersebut. Namun tidak lama kemudian dirinya kembali mendapat pesan yang ternyata alamat pertemuannya berubah. Dan inilah si pengirim pesan yang tak lain bos renten yang sebelumnya. Bahkan tanpa dirinya sadari, ternyata ada alat pelacak yang menempel pada mobilnya. Yang kemudian ini adalah komplotan orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan rencananya. Sementara di tempat lain, kini Xiuha masih dalam perjalanan dengan Ban Ji-eum, yakni menuju tempat yang bos renten tentukan di pesan sebelumnya. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, Xiuha meminta agar Ban Ji-eum sampai di sini saja mengantarnya, karena dalam perjanjian Xiuha harus datang sendirian. Namun setelah beberapa langkah Xiuha meninggalkan Ban Ji-eum, di sini Ban Ji-eum kembali mendapat penglihatan masa lalunya, yakni di mana dirinya berpisah dengan seseorang yang begitu mirip dengan Xiuha. Sementara di tempat lain yang tidak jauh, seseorang tampak sedang mengawasi kedatangan Xiuha. Dan inilah alamat pertemuannya. Saat itu Xiuha baru saja masuk, namun tiba-tiba saja sesuatu terlihat jatuh dari atas gedung. Awalnya Xiuha masih belum yakin dengan yang dirinya lihat. Namun ternyata itu adalah bos renten yang sebelumnya akan memberi bukti-bukti siapa dalang di balik kecelakaan dirinya di masa lalu. Namun kini dirinya sudah terbujur kaku. Lantas siapakah orang yang melakukannya? Yang ternyata inilah beberapa orang yang sebelumnya. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan dari ayah Xiuha sendiri. Karena sejauh ini ayahnya Xiuha berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti tersebut. Dan masih belum diketahui apa motif keterlibatan ayah Xiuha. Dan cerita pun kembali ke Xiuha yang saat itu sedang berusaha mencari si pelaku, orang yang sudah melempar bos renten tersebut. Ternyata benar saja, selang beberapa saat mereka melewati tempat tersebut, maka Xiuha pun langsung menyerang mereka. Namun tampaknya mereka tidak benar-benar ingin melukai Xiuha, yang kemudian mereka pun pergi meninggalkan Xiuha di situ. Sementara di tempat lain saat itu Ban Ji-eum berusaha untuk mencari Xiuha. Namun
dirinya justru menemukan jasad Bos Renton yang dilempar dari atap oleh orang-orang yang sebelumnya. Tidak lama kemudian Xiuha datang, dan sejauh ini Xiuha tidak mendapat bukti apapun dari Bos Renton karena ada yang berusaha untuk menggagalkannya. Karena kejadian tersebut, akhirnya Xiuha pun memanggil pihak berwajib. Sebenarnya rencana Xiuha tidak sepenuhnya gagal, karena terlihat dari kejauhan seseorang memegang tas yang berisi dokumen, dan dia adalah anak buah Bos Renton yang berhasil selamat. Kemudian di hari berikutnya, tak biasanya ayah Xiuha meminta Ban Ji-eum untuk menghadapnya. Kemudian di sini ayahnya Xiuha meminta agar Ban Ji-eum tutup mulut, karena Ban Ji-eum adalah saksi yang melihat kejadian tersebut dengan memberi sebuah amplop, berharap agar Ban Ji-eum tidak membicarakan hal tersebut pada siapapun. Namun di sini Ban Ji-eum tidak membenarkan sikap ayahnya Xiuha yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, atau bahkan ayah Xiuha justru terlibat dengan kejadian itu. Kemudian di cerita selanjutnya, di sini di halaman rumah Xiuha, seseorang sedang mengawasi sambil memegang tas yang berisi bukti-bukti keterlibatan orang yang berusaha menabrak mobil Xiuha di masa lalu. Lalu bagaimana tas tersebut bisa berhasil diselamatkan? Yang ternyata di cerita sebelumnya ketika mereka bersiap untuk menemui Xiuha, di saat kelompok yang berusaha untuk menggagalkan datang, Bos Renton meminta agar anak buahnya membawa lari dokumen tersebut, hingga pada akhirnya tas tersebut berhasil diselamatkan, meskipun Bos Renton sendiri yang tidak selamat. Sementara di tempat lain sepulangnya Ban Ji-eum dari kantor, di sini tampak Agyeong sedang makan bersama dengan Min-gi. Kemudian Ban Ji-eum meminta agar Min-gi keluar sejenak, karena ada hal yang ingin dirinya bicarakan. Kemudian di sini Ban Ji-eum menceritakan saat dirinya sedang mengantar Xiuha, sekilas dirinya melihat sosok yang mirip dengan Xiuha di masa lalu, yakni di kehidupannya yang pertama. Namun saat itu ingatan Ban Ji-eum sangat terlihat samar, maka di sini Ban Ji-eum berniat untuk meminjam kerincing milik Min-gi yang konon bisa mempertajam sebuah ingatan. Yang kemudian Ban Ji-eum mencoba untuk bertanya, dengan hadirnya Min-gi di sini, bekerja di kedai milik Agyeong, apakah ada kaitannya dengan masa lalunya? Atau jangan-jangan Min-gi juga pernah menjadi kekasih Ban Ji-eum di masa lalu? Saat itu Min-gi sempat terkejut dengan pertanyaan Ban Ji-eum, namun dirinya berkata tidak. Singkat cerita, Ban Ji-eum kembali memegang kerincing itu lagi. Kemudian di sini dirinya memang melihat ada dua orang pria, yakni Xiuha di masa lalu. Namun untuk pria yang satunya masih belum diketahui wajahnya. Saat itu Ban Ji-eum tampak terlihat tersenyum karena dirinya merasa bahagia. Ternyata Xiuha ada di kehidupannya di masa lalu. Bahkan saat itu dalam hati Min-gi, dirinya sangat berharap bila Ban Ji-eum bisa lebih lama lagi memegang kerincing itu agar tahu siapa pria yang satunya. Namun sayangnya Ban Ji-eum terburu-buru menghentikannya. Karena Ban Ji-eum terlanjur senang bila ternyata pria itu adalah benar-benar Xiuha di masa lalu. Sebenarnya dalam hati Min-gi, dirinya sangat berharap bila Ban Ji-eum bisa lebih lama lagi memegang kerincing itu, karena pria yang satunya adalah dirinya di masa lalu. Dan ini adalah alasan mengapa dirinya mau bekerja di Agyeong, antara lain ingin dekat dengan Ban Ji-eum. Sementara di tempat lain saat itu Xiuha mendengar suara seseorang yang menekan tombol bel rumahnya. Setelah mengecek keluar rumah, dirinya tidak mendapati adanya siapapun, tetapi terdapat sebuah tas dan sebuah tulisan yang berkata. Dan Xiuha pun membawa masuk tas yang berisi dokumen tersebut. Kemudian sesampainya di dalam, Xiuha membaca dokumen tersebut yang ternyata itu adalah dokumen pelunasan hutang dan sebuah perjanjian yang mana si peminjam akan dinyatakan lunas bila menyetujui tentang proyek truk jungkit yang tertulis 23 April 98. Bahkan tanggal tersebut adalah hari di mana dirinya mengalami sebuah tragedi hebat. Bahkan di sini tertulis nama si pelaku atau si pengendara mobil truk tersebut. Di sini tertulis dengan jelas bila pelakunya bernama Ban Hak-suk. Lalu siapakah Ban Hak-suk?
Namun saat itu Xiuha tampak pernah mendengar nama itu, bahkan sering dirinya dengar. Tidak lama kemudian Xiuha teringat nama Ban Ji-eum, yang kemudian Ban Haksu, sebuah marga yang sama. Yang kemudian di sini Xiuha pun mencoba untuk mencocokkan kartu keluarga Ban Ji-eum yang sebelumnya pernah Ban Ji-eum gunakan untuk melamar kerja. Dan ternyata benar saja namanya sangat cocok dengan nama tersebut. Yang ternyata pria yang menabrak dirinya adalah ayah Ban Ji-eum, yakni ayahnya orang yang dianggap paling dekat dengan dirinya selama ini. Saat itu Xiuha hampir tidak percaya bila ayahnya Ban Ji-eum yang telah mencelakakan dirinya. Mungkin karena kejadian tersebut, bahkan hampir semalaman Xiuha memikirkannya, mengapa ayahnya Ban Ji-eum mau melakukan pekerjaan tersebut. Sebenarnya bukan tentang siapa yang melakukannya, melainkan siapa orang yang telah menyuruh dirinya, atau siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Sehingga dengan kejadian tersebut, sudah merenggut nyawa supir pribadinya, yakni ayahnya Do-yun. Dan juga sudah merenggut hidup Ju-won, yang kini sudah bereinkarnasi menjadi Ban Ji-eum. Namun sayangnya reinkarnasi tersebut masih belum diketahui oleh Xiuha. Kemudian di keesokan harinya, di MI Grand Hotel. Saat itu Ban Ji-eum bekerja seperti biasa, dan tidak lama kemudian Xiuha juga datang dengan Do-yun. Namun sikap Xiuha sekarang terlihat dingin dan kaku. Mungkin ini berkaitan dengan beberapa dokumen yang melibatkan ayahnya Ban Ji-eum di masa lalu. Di sini Ban Ji-eum juga merasa heran, seperti ada yang berbeda dengan Xiuha. Bahkan belum terjawab rasa penasaran Ban Ji-eum, tiba-tiba saja ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan dari ayahnya. Namun saat itu Ban Ji-eum sengaja tidak mau menerima panggilan tersebut. Namun tidak lama kemudian telepon meja berdering. Ban Ji-eum mengira bila itu adalah customer. Namun ternyata itu juga masih panggilan dari ayahnya yang saat itu sudah berada di lobi hotel. Kemudian dengan jengkelnya Ban Ji-eum bergegas menghampirinya. Dan sesampainya di ruang lobi, ayahnya sangat terlihat kampungan dan tidak sopan. Dan hal itu membuat Ban Ji-eum tampak merasa malu. Kedatangannya tak lain hanya meminta sejumlah uang pada Ban Ji-eum. Namun bahkan saat itu Ban Ji-eum tidak menuruti permintaan ayahnya. Terlebih Xiuha menyaksikan kejadian ini. Bahkan karena ayahnya terlihat sangat kasar, akhirnya Ban Ji-eum menyeretnya keluar. Karena pada dasarnya itu bukanlah ayah kandungnya. Di cerita sebelumnya, ketika Ban Ji-eum masih kecil, setelah tragedi mobil yang merenggut nyawanya, anehnya di sini Ban Ji-eum justru terlahir kembali dari keluarga ini, yakni dari orang yang sudah mencelakakan dirinya. Singkat cerita saat itu, akhirnya Ban Ji-eum memulangkan ayahnya menggunakan taksi. Tidak lama kemudian Xiuha menghampiri, namun anehnya Xiuha tetap menyemangati Ban Ji-eum agar bersabar. Lantas bagaimana perasaan Xiuha yang kini sudah tahu bila ayahnya Ban Ji-eum terlibat dengan tragedi tersebut? Kemudian di sini Xiuha meminta agar Ban Ji-eum setelah pulang kerja harap mampir ke rumahnya karena ada yang ingin dirinya bicarakan. Sementara di tempat lain dan masih di Grand Hotel, di ruang kerja Ibu Direktur Jang, dirinya pun kedatangan seseorang yang mengantarkan bunga. Bahkan identitas si pengantar bunga tersebut hanya Ban Ji-eum saja yang tahu. Yang tak lain itu adalah Ibu Lee Sang-ah atau ibunya Xiuha yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang juga kini bereinkarnasi persis seperti Ban Ji-eum. Alasan dirinya pura-pura jadi pengantar bunga bukan tanpa sebab. Awalnya Ibu Direktur yang juga terlihat senang dengan kiriman bunga tersebut. Namun setelah dirinya mengenali bunga tersebut, dirinya sadar dan teringat ke masa lalu bila bunga itu adalah kesukaan bosnya. Tanpa dirinya sadari bila orangnya adalah yang baru saja pura-pura menjadi pengantar bunga. Bagaimana tidak terkejut karena dirinya juga terlibat dengan kematian bosnya yang bernama Lee Sang-ah di masa lalu. Hanya karena ingin menduduki posisinya, yakni ingin merebut kepemilikan hotel. Singkat cerita di tempat lain, saat itu seperti yang sudah disepakati, sepulang kerja Ban Ji-eum mampir ke rumah Xiuha.
Di sini Syuha tampak sibuk menyiapkan masakan. Singkat cerita, setelah usai makan, Syuha meminta agar Ban Jeum menunggu di ruang tamu. Kemudian Ban Jeum pun menuruti permintaan Syuha. Awalnya Ban Jeum berniat melihat-lihat di beberapa ruang, namun tidak sengaja dirinya melihat sebuah tas. Karena merasa penasaran, dirinya pun membukanya. Betapa terkejutnya Ban Jeum karena itu adalah dokumen pengakuan ayahnya yang sudah mencelakakan Syuha dan terlebih sudah merenggut hidupnya di masa lalu. Yang membuat aneh bagi Ban Jeum, mengapa dirinya terlahir kembali harus dari keluarga orang yang sudah merenggut hidupnya. Bukan hanya itu saja yang membuat Ban Jeum terkejut, melainkan kini Syuha sudah tahu bila dirinya adalah putri si pelaku orang yang sudah berusaha mencelakakan Syuha. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita simak cerita selanjutnya di episode mendatang. Namun seperti biasa sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.